ada yang berkemauan pada hakikat melainkan hilang pandangan. Itu untuk apa? Untuk membersihkan kesyirikan. Jadi hakikat ini untuk membersihkan kesyirikan. Jangan kita menduakan Allah dengan diri kita. Jangan kita menduakan Allah dengan diri kita. Berarti Allah itu esa. Walaupun ada diri kita, ini diri kita ini tidak mempunyai wujud. Dikatakanlah wahdatul wujud yang benar. Jangan nanti bersatu pula wujud kita dengan wujud Allah, itu tidak. Begitu wujud Allah terlihat hilang yang termasuk kita. Untuk menghilangkan anania atau wujud diri, agar supaya kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Kita menganggap bahwa kita dan lain kita sama-sama berhajat kepada Allah. Tidak kita merasa lebih dari lainnya, bahwa kita sebagai miliknya, sebagai makhluknya, dan juga yang lainnya sebagai miliknya, makhluknya, dan hambanya. Jadi kesimpulan, kalau ada kasat kita 3 perkara tadi, berarti kita ini sudah betul tasawuf, sufi ya. Jadi ini kita harus ada tempat melatih ilmu, baik akidah, keimanan kita, atau hukum syara, atau akhlak tasawuf ini, agar supaya dari kita dapat melakukan amal-amal yang baik, batin kita bisa berakhlak yang mulia. Kemudian kita dapat mengatakan hukum telah menjadi hukum syara atau hukum taklif dalam batin kita, agar zahir amal-amal saleh terus menerus. Zahirnya bukan sewaktu-waktu, tapi bisa zahir dengan jalan istiqamah. Kemudian kita dapat menyeberang ke lautan. Makna menyeberang ke lautan ini, begitu terlihat Allah, hilang lainnya. Nah, ini maksudnya. Karena kita yakin bahwa sekalinya ini bekas perbuatan Allah, dari kemauan Allah. Sudah ada di dalam maklum ilmunya, maka adanya seperti yang ada, hanya ada Allah. Jadi itu hakikat sebenarnya tempat istirahat. Tempat apa ya? Karena pada waktu itu akal tidak berfungsi lagi. Akal, jadi kalau masih berfungsi akal, banyak keinginan-keinginan. Jadi akal ada fungsi, maka kembali kepada Allah. Jadi kita bisa bertawakal, kita bisa tafwid, kita bisa taslim, bisa sikah. Maka penyebab adanya ilmu hakikat ini, Allah memerintahkan kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan di atas Allah hendak bertawakallah orang yang beriman. Ini maksudnya. Artinya tawakal ini menyerahkan urusan pada orang yang punya urusan. Ini telah disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, ay Muhammad, laisa laka fil amri syai', innal amra kullahu lillah. Tidak bagimu Muhammad urusan dirimu bukan urusanmu, urusan dirimu urusan saya. Urusan dirimu laisa laka fil amri syai', tidak ada bagimu urusan itu urusanmu, urusan saya. Jadi kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, dengan kita dapat yaitu berhakikat fana pada Allah. Tapi kalau kita masih melihat ada perbuatan kita, ada daya upaya kita bertawakal, itu tidak benar. Waktu kita bertawakal tidak ada daya upaya, perbuatan yang zahir.